Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan si Jiwon, teman-teman. Aduh, 0,5. Nah, hari ini kita trip lagi seperti biasa. Konten kita itu trip, tapi aduh, mati nih. Trip kali ini berbeda dikarenakan kondisi hari sudah malam ya. Jadi seperti biasa tadi aku nemenin ibu pacarku fisioterapi ya di kota Banjar. Dan karena sudah pernah aku bikinin konten perjalanan ke rumah pacarku, yaitu di Desa Gunung Giana, Kecamatan Batugara, yang dimana untuk jalannya itu naik turun gunung ya, ibaratnya ini kita mendaki pakai mobil. Ini juga jalannya seperti ini ya, mendaki di lereng bukit atau Gunung Sewu. Itu ada desa Sirandu namanya, dusun bukan desa. Dan seperti ini kondisi malamnya ya. Ini kalau pakai motor itu bisa lihat city light malam-malam. Jadi seperti ini kondisi malamnya ya, seperti pada umumnya gunung ya. Jarang sekali ada penerangan, lampu itu ada tapi mati. Jadi ini kita pure menggunakan penerangan dari mobil. Dan untuk kontur jalannya juga tidak halus-halus sekali. Jadi di kaki-kaki terasa geluduk-geluduk. Dan untuk kemarin sempat aku perbaiki ya, untuk si Ciwon ini di bagian persneling aku ganti satu gelundung, aku belikan, terus aku pasang. Dan ini pasang sendiri ya sama ayahku, bapak lah ya. Dan ini sudah jadi, kita bawa, bisa dibawa. Sebenarnya sudah aku bawa ke sini tuh sekitar 3 kali ya. Nanti untuk overhaul persnelingnya tuh berhasil, tapi masih ada sedikit bunyi-bunyi geluduk di bagian kaki-kaki kanan. Mungkin ada yang kurang kenceng ya, aku ngencenginnya ya. Besok aku cek lagi karena ini sedikit mengganggu. Dan juga kemarin aku sekalian ganti seal kruk as belakang ya, yang di dalam persneling itu, karena dikarenakan pas membukanya, jadi sekalian aku belikan, harganya 60.000. Dan sekalian aku pasang, jadi ini sudah tidak rembes lagi olinya. Nah, ini di dalam desa-desa ini sudah masuk desa yang ramai ya, pemukimannya. Dan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah like, juga komen-komen ya, teman-teman semua. Terima kasih atas interaksi kalian. Dan juga saya ingatkan kepada ya teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe ya, dan juga like komennya ya teman-teman, agar channel ini lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi bikin kontennya ya. Jadi untuk konten kali ini berbeda ya, kita melakukan trip malam-malam. Ikuti terus videonya seperti apa, tonton terus sampai habis, oke? Nah, ini juga ada tanjakan lagi ya, seperti biasa pada saat pulang ataupun berangkatnya itu full naik turun tanjakan. Untuk lampunya juga saya kira itu kemarin udah aku atur, sempat terlalu tinggi ya, ini udah aku
terus gitu ya, lumayan lah kelihatan sedikit, dan juga tidak menyilaukan pengendara yang lain ya. Dan untuk videonya mungkin aku skip nanti pada saat sudah ada di perkotaan saja ya, karena kondisi malam seperti ini juga untuk teman-teman semua, jadi nanti nontonnya bosan ya, karena nggak begitu terlihat jalannya tuh. Nah, jadi biar kalian tidak bosan, nanti aku skip pada saat di perkotaan biar lebih terang kondisinya. Oke, tonton terus sampai habis. Oh iya, kemarin ada yang tanya ya di kolom komentar salah satu videoku, untuk kipas radiatornya masih otomatis atau langsung, katanya seperti itu ya. Dan aku jawab di video ini ya. Jadi untuk si Ciwon ini, untuk kipas radiatornya sudah langsung ya, jadi kontak hidup, kipasnya juga langsung hidup. Jadi dia sudah tidak memakai thermo switch ya, jadi langsung, nggak otomatis, tapi adem ya, temperatur nggak pernah setengah, jadi dia selalu nyender di bawah, paling naik antara 1 atau 2 garis itu, paling tinggi paling 4, itu sudah paling tinggi, turun lagi. Nah, jadi nggak ada perbedaan ya pakai otomatis atau tidak. Ada sedikit lah. Jadi kalau pakai fan otomatis itu biasanya temperatur itu nunggu antara 1/4 atau hampir setengah ya, dia baru hidup. Jadi untuk temperatur itu selalu setengah terus. Nah, kalau pakai yang langsung seperti ini, jarum itu selalu di bawah ya, kecuali itu pada saat nanjak siang-siang pakai AC, itu biasanya jarum naik, tetap naik, nggak bakalan di bawah terus, tapi dia paling tingginya itu sekitar 4 garis lah ya, 4 garis, nggak pernah sampai tinggi, paling tinggi itu setengah lah, nggak pernah sampai melebihi setengah. Itu kalau pakai yang fan radiator yang langsung ya, seperti punyaku ini. Kalau dipakai thermo switch, biasanya itu temperaturnya itu ada nunggu sekitar setengah garis itu dulu ya, baru bisa nyala, itu nyala fan radiatornya. Jadi seperti itu ya, untuk mobilku ini, si Ciwon ini sudah dilangsung untuk fan radiatornya gitu. Jadi bila mana ada teman-teman yang tanya lagi, boleh pagi Q4 ini, boleh nanti aku jawab pakai video ya. Terus ya seperti itu aja dulu, oke? Nah, kita pakai angle kamera yang ditaruh di kursi sebelah kiri ya, dan coba bagus hasilnya. Walaupun kita nggak bawa tripod, tapi kita bisa ya pakai jok kiri dijepitkan ya. Jadi seperti inilah suasana di dalam kabin si Ciwon ketika malam hari ya. Ini sedikit gelap karena kacanya sebelah kanan kiri sudah dipasangi kaca film 80%. Nah, yang belum itu depan sama belakang itu belum aku pasangi.
berapa persen, antara 60% atau 40%. Jadi teman-teman yang pakai Moto2 juga bisa disarankan ya untuk depan ini pakai 40 atau 60%. Nah, yang jadi pertimbangan itu ya, kalau pakai kalau pakai 60%, takutnya itu kalau malam kayak gini nggak kelihatan teman-teman. Ini memang kalau siang itu lebih adem ya karena lebih gelap, tapi takutnya kalau malam seperti ini nggak kelihatan, terlalu gelap. Nah, kebalikannya kalau pakai 40%, aku takut itu kalau siangnya itu terlalu panas. Mungkin kalau malam bakalan terang ya, karena kegelapannya itu lebih sedikit, lebih terang. Tapi kalau siang pasti lebih panas. Itu loh, makanya ini belum aku pasangi karena masih riset-riset lagi ini. Karena Moto2 ya, kaca Moto2 itu beda dengan mobil baru ya. Dia ini karena sudah berumur, jadi banyak jamur, juga sudah apa intinya ya, udah nggak terlalu sejelas kaca mobil baru ya. Kalau mobil baru dipasangi kaca 60% atau 80%, malam itu tetap kelihatan walaupun gelap, tapi masih enak lah. Tapi kalau ini mungkin kalau dipasangi 60% atau 80% pasti bakalan gelap banget. Itu bagi teman-teman yang memakai Moto2 juga bisa disarankan ya pakai kaca film berapa persen. Terus di kolom komentar. Nah, kita ini sudah sampai di Banjarmangu seperti biasa. Dan untuk konsumsi BBM ini kalau PP dari rumahku ke rumah pacarku itu sekitar berapa ya, ada 48 ya, 20 kiloan itu menghabiskan sekitar apa ya, 50.000 lah itu PP. Dan untuk medan jalannya seperti di video sebelumnya, nanjak-nanjak ya teman-teman, nanjak-nanjak. Dan itu yang cukup menghabiskan bensin itu di situ pada saat nanjak, karena kita pakai gigi rendah dan RPM tinggi. Juga seperti yang ada di video ya, untuk kacanya juga ini untuk kilo ya, mantul-mantul seperti ini ya. Resiko pakai mobil sedan memang seperti ini. Cahaya dari pengendara lain yang langsung ke muka, karena ini mobilnya agak ceper ya. Apalagi kalau kita papasan dengan mobil-mobil yang SUV itu seperti Pajero, Fortuner dan lain-lain yang tinggi-tinggi itu, wah, rasanya kayak mendapat cahaya ilahi langsung ke muka. Tapi untuk mobil ini walaupun dia wow, tuh seperti ini nggak kelihatan, feeling aja. Walaupun dia bodinya nggak karuan ya, tapi ini untuk naikannya masih enak. Padahal ini ceper ya, aku turunin sekitar 2 jari depan belakang, bahkan belakang itu 1 jari kayaknya. Nah, untuk nyeperinnya aku yang belakang pakai jepit per ya, jadi pakai seling
pakai itu klem seling yang ukuran berapa ya, 16 atau 15 ya, aku lupa itu, pokoknya yang besar. Terus aku jepitkan di antara per bawah sama atas, pilih yang di tengah-tengah. Terus aku jepit pol, aku pasang berarti 4 kanan kiri. Itu aku beli harganya sekitar 4 itu berapa ya, satunya itu 8.000. Ini berapa, 16 sama 16, 34. Jadi ceper, tapi memang untuk naikannya itu agak sedikit, hentakannya itu ada sedikit keras ya, karena ceper itu pengaruh memang. Dan untuk yang depan itu aku kendurkan baut torsinya, main di baut torsi. Jadi untuk Civic Pounder itu kalau mau nyeperin ban depan itu tinggal mengendorkan baut torsi ya, karena dia nggak pakai ulir pernya, nggak pakai ulir, itu pakainya torsi ya, bekasnya. Itu aku buat sekitar 2 jari. Tapi memang untuk di jalan desaku ini kan banyak lubang ya. Kadang-kadang kalau lagi cepet seperti ini, misalnya dari terus kena lubang itu agak sedikit, ya nggak sedikit lagi ya, memang keras ya, iya, ludak. Ya memang karena kaki-kakinya sudah tua juga, banyak pusing-pusing yang sudah aus, jadi peredaman suaranya itu kurang. Memelihara Motoba Civic Pounder juga bisa gabung-gabung sama aku ya, bisa komen-komen ya, kita cerita keluh kesah pakai Motoba ini. Jadi untuk Motoba ini sudah hampir 4 tahun aku pegang ya, nggak pernah rewel ya, nggak pernah mogok di jalan, alhamdulillah. Dan juga untuk konsumsi bahan bakarnya ini sangat irit. Jadi bagi teman-teman yang mau meminang Motoba ini, jangan ragu, tapi kalian harus memilih unit yang kondisinya bagus biar gak terlalu banyak mainan. Jadi untuk perjalanan dari rumahku ke tempat pacarku itu sekitar 30 menit. Kalau jalannya lenggang seperti ini ya, nggak rame ya, itu bisa cepat. Tapi kalau rame ya 1 jam. Kemarin pada saat haji itu banyak yang mengantar ya, banyak mobil. Jadi di sini macet. Sekitar 1 jam. Jadi perjalanan dari rumah ke tempat pacarku itu 1,5 jam. Wah, ngeri. Dan di Ciwon ini untuk macet-macetan aman teman-teman. Cuma dia karena nggak ada AC jadi panas sih. Videonya aku skip ya biar tidak terlalu panjang durasinya, dan juga penyimpanan HP ku nggak penuh lagi kayak kemarin. Oh seperti itu teman-teman,
kalau ada lubang pasti jeduk. Aku skip dulu ya, kita cari tempat yang agak luas. Nanti kita lanjut pada saat sudah di area kuburan. Oke, ini sudah hampir sampai di mana, desa mana ya? Ribuk. Jadi perjalanan sudah dekat. Tadi aku skip ya pada saat di Badakarya. Karena apa? Karena di sana jalannya sangat jelek. Ya, jalannya itu jelek sekali. Jadi aku skip. Banyak ranjau. Dan apa lagi? Ini kita tadi nanjak di Peranji, desa tanjakan Peranji itu yang terkenal tinggi dan panjang. Itu aku dari bawah pakai gigi 3. Terus dari gigi 3 aku oper ke gigi 2. Kuat sampai atas. Wah, astagfirullah. Apa itu? Jadi kucing ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, di daerah wilayahku masih termasuk pedesaan ya, tapi pedesaan yang ramai gitu loh. Dan masih termasuk pegunungan karena jalannya naik turun. Sebenarnya agak sedikit agak sedikit ngeri ya pakai motoba di wilayah seperti ini. Tapi alhamdulillahnya untuk si Mbak Ciwon ini, wah, dia sangat lemena, nggak rewel, bisa diajak kemana saja asal dia ada bensinnya teman-teman. Yang penting itu isi bensin dah ya. Kemarin aku cek untuk bal joinnya kanan kiri, ternyata masih kencang teman-teman. Sepertinya sih dulu sudah pernah diganti ya sama pemilik sebelumnya. Karena pas aku cek ternyata itu masih sudah pakai merek 55 ya. 555 itu yang 555 itu. Udah tikus. Dan tirot yang lama yang orinya juga ternyata agak sedikit kencang, cuma sudah bunyi-bunyi, jadi aku ganti saja. Oke, ini sudah di desa Ribuk ya, sudah dekat ini dengan rumah. Bagi yang teman-teman yang dari Banjarnegara bisa mampir-mampir ke rumah ini, atau mungkin masih satu daerah, satu desa denganku ya, kalian harus subscribe channelku, oke? Harus mendukung ya, jangan dihujat. Kalau kalian nggak suka skip saja, kalau suka ya alhamdulillah ya, bisa menghibur kalian. Oke, lanjut lagi ya. Sudah hampir sampai salib. Oke, mantap. Kalau jalan malam itu enak ya, bisa cepet karena nggak rame. Kalau siang itu rame. Oh ya, bagi teman-teman yang punya info velg Borped ya, ring 16, bisa di komen-komen ya. Aku lagi cari, barangkali yang ada di daerah Bang Barling Mas cakep ya,
atau Wonosobo, ada yang punya bisa dikomen, bisa ditawarkan. Bisa TT dengan velgku ini yang ring 13 atau bisa juga di mahar ya, atau di harga berapa. Nanti kalau cocok kita bisa COD. Oke? Lagi ngidam ya velg Borbet silver, utamakan warna silver. Oke, bisa diinfo ya teman-teman. Oke, ini sudah hampir sampai rumah. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton, dan yang belum subscribe mohon di subscribe ya, tolong di subscribe dan juga bantu like juga share-nya biar aku lebih semangat lagi bikin videonya ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih sekali sudah mengikuti video-videoku. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan untuk videonya aku akhiri cukup sampai di sini dulu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di trip-trip berikutnya. Oke, masih bersama si Mbah Jiwon.